Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Afifullah Yunusia dari manajemen 18E. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari kerja praktek saya, yaitu sebelumnya di prakteknya di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang berjudul tentang penerapan karakuri atau alat bantu kerja produksi sistem untuk mempermudah kerja manpower atau tenaga kerja di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu PKL. Yang pertama itu adalah latar belakang PKL. Dalam memasuki dunia kerja yang sebenarnya, mahasiswa bukan hanya dituntut mempersiapkan akademik dan non-akademik, namun harus memiliki kemampuan dasar. Pada umumnya, mahasiswa hanya diberikan bekal ilmu teori dan kegiatan perkuliahan formal ketika menempuh pendidikan di universitas. Maka dari itu yang dimaksud dengan kemampuan dasar antara lain yaitu pengetahuan atau yang disebut knowledge, yang kedua keterampilan atau skill, dan yang terakhir sikap attitude. Untuk mendapatkan kemampuan dasar tersebut, mahasiswa perlu melakukan praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan atau disingkat jadi PKL merupakan pengaplikasian ilmu yang telah didapat mahasiswa pada dunia kerja yang sebenarnya dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan dan etika pekerjaan. Setiap mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis dan Sosial di Universitas Buana Perjuangan, khususnya jurusan manajemen, diwajibkan untuk mengambil dan melengkapi program ini karena PKL merupakan salah satu mata kuliah dan prasyarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi. Dan selanjutnya di sini ada maksud dan tujuan PKL. Adapun maksud dari pelaksanaan PKL antara lain yang pertama, guna menuntaskan mata kuliah PKL dengan persyaratan kelulusan program sarjana manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Sosial. Dan yang kedua, memberikan pandangan yang nyata kepada praktikan tentang kondisi dunia kerja yang sebenarnya. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa profesionalitas, etos kerja, dan ulet dalam melaksanakan PKL. Adapun tujuan dari pelaksanaan PKL antara lain, yang pertama, meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta kemampuan mahasiswa. Dan yang kedua, memberikan pengalaman bagi mahasiswa agar dapat menjadi tenaga kerja yang kompetitif bersaing di dunia kerja. Yang ketiga, mahasiswa dapat membandingkan teori yang diberikan universitas dengan penerapan yang ada di dalam dunia kerja. Dan yang terakhir, ada mengarahkan mahasiswa untuk berpikiran terbuka dalam menemukan permasalahan dan mencari solusinya. Dan selanjutnya di sini ada kegunaan PKL. Manfaat PKL bagi praktikan. Yang pertama, mengenal dinamika dunia kerja dan kondisi nyata dunia kerja. Yang kedua, melatih kepercayaan diri, praktikan dalam menghadapi orang-orang baru di dunia kerja. Yang ketiga, mengaplikasikan ilmu teori serta organisasi yang telah didapat di bangku kuliah dengan dunia kerja yang sebenarnya. Yang keempat, menambah keterampilan dan kemampuan praktikan dalam menjalankan tanggung jawab. Selanjutnya ada tempat PKL. Praktikan melaksanakan PKL di perusahaan swasta yang bergerak di otomotif manufaktur. Praktikan ditempatkan pada nama PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang beralamat di kawasan industri atau disebut KIC. Websitenya www.toyotamotormanufacturing.co.id. Jadwal waktu PKL. Dalam melaksanakan PKL, praktikan melaksanakan PKL di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia selama 3 bulan, dimulai sejak 15 Februari 2021 sampai dengan 15 April 2021. Hari dan jam kerja praktikan adalah hari kerja, yaitu Senin sampai Kamis, dimulai dari pukul 7.15 sampai jam 4, sedangkan pada hari Jumat dimulai dari pukul 7.15 sampai setengah 5. Dan selanjutnya yaitu saya mengambil materi tentang karakuri. Saat ini perusahaan Toyota Motor Manufacturing Indonesia mengizinkan para pegawainya untuk bereksperimen, menciptakan sistem atau metode baru dalam produksi mobil. Hasil yang didapat adalah alat bantu perakitan atau disebut dengan karakuri. Dalam produksi mobil setidaknya ada 4 tahap, yakni fresh shop, welding shop, engine shop, dan assembly shop. Pada proses assembly shop, yaitu merupakan proses akhir produk assembly shop termin 90%, menggunakan alat bantu yang manual, tidak menggunakan listrik. Sisanya atau 10% menggunakan karakuri simple auto yang hanya menggunakan listrik dengan daya watt
yang kecil. Ada sekitar 297 karakuri yang diimplementasikan pada kendaraan yang diproduksi di Karawang Plan 2. Dan hal tersebut berlaku pada semua model. Selain itu, dalam sistem karakuri ini terdapat dua metode lainnya, yaitu Chameleon dan Remotika. Chameleon merupakan alat bantu untuk mengambil bagian part yang sesuai dan dibutuhkan. Sedangkan Remotika merupakan sebuah gerakan untuk mendekatkan bagian part menuju benda kerja. Fungsi karakuri. Fungsi dari karakuri adalah untuk menghilangkan muda, muri, dan mura. Muda adalah sesuatu yang tidak menghasilkan nilai tambah atau added value. Mura adalah ketidakteraturan, dan muri adalah membebani mesin atau orang melampaui batas kemampuan. Yang di sini ada macam-macam muda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, muda kerja ulang, perbaikan atau reparasi. Repair part defect, tidak menambah nilai dari suatu produk, menurunkan kualitas, meningkatkan biaya. Pekerjaan ulang servis kendaraan, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada muda kelebihan produksi. Dua tipe berlebih, contohnya memproduksi melebihi jumlah yang dibutuhkan, terus memproduksi lebih cepat dari yang dibutuhkan. Dan selanjutnya produksi berlebih berakibat muda lain, yang contohnya itu orang untuk menangani pemborosan energi, menambah tempat, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada muda dalam proses. Over spesifikasi, memperoleh sesuatu yang tidak diperlukan, contohnya itu support radiator AC plan. Over spec. Yang keempat ada muda dalam pengangkutan pemindahan. Ada dua macam pengangkutan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama pengangkutan barang, dan yang kedua pengangkutan informasi. Yang kelima muda dalam stok atau persediaan. Stok berlebih diantaranya part, spare part mesin, uang di peti kas, manpower, dokumen dan materi training, alat-alat tulis, dan lain-lain. Yang keenam, muda dalam gerakan. Muda dalam gerakan merupakan material yang berjalan tanpa melakukan suatu pekerjaan, sehingga menghasilkan sebuah produk jadi. Yang ketujuh, ada muda dalam menyanggu. Yang pertama itu mesin A, persiapan mesin, stop operator sibuk. Yang kedua, mesin B dan mesin C, operatornya hanya menunggu dan tidak melakukan sesuatu. Murah, ketidakaturan, aliran pekerjaan selalu berubah sehingga equipment, material, pekerjaan, dan lain-lain disesuaikan dengan kondisi functional, walaupun kondisi tersebut hanya terjadi sewaktu-waktu. Muri, bahan yang berlebih terhadap mesin, peralatan pekerjaan, contohnya muri terhadap peralatan, beban berlebih sehingga dapat merusak peralatan bekerja. Dan yang kedua contohnya itu ada muri terhadap pekerja, penempatan operator kurang mampu dalam pekerjaan yang sangat sukar. Jadi kesimpulannya, selama 3 bulan praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan atau disebut PKL di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, maka praktikan mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, praktikan dipercaya untuk ditempatkan di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia untuk membantu operasional karyawan selama kurang lebih 3 bulan. Yang kedua, praktikan mengetahui proses-proses transaksi dan kegiatan yang dilakukan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Praktikan mengetahui alur kerja dan pengeluaran yang terjadi. Yang ketiga, praktikan mempelajari budaya organisasi dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia untuk memudahkan praktikan dalam berkomunikasi dan berbaur. Sarannya yaitu diharapkan praktikan lain memahami dan mengkaji pengetahuan umum untuk modal dasar yang akan digunakan dalam bekerja dan memperluas wawasan seputar informasi terkait dengan yang lainnya. Perilaku adalah salah satu hal yang penting di dalam dunia pekerjaan, maka diharapkan praktikan lain menjaga perilaku selama melaksanakan PKL. Ini adalah contoh saat saya melakukan perbaikan karakuri. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.